Tersangkut di pohon, kontainer jatuh. Video RSUD diduga terlantarkan pasien viral di media sosial. Eceng gondok disulap menjadi kerajinan bernilai ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali Anju Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Rabu 2 Oktober 2024. Setelah 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Anju Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama hari ini pemirsa, tersangkut pohon di pinggir jalan. Sebuah kontainer terjatuh di tengah jalan Haji Aminuddin, Sukamaju, Sako, Palembang. Akibatnya 2 pengendara terluka, terjatuh dari sepeda motor dan harus dilarikan ke rumah sakit. Menggunakan kendaraan forklift, kontainer yang terjatuh dievakuasi petugas. Pasalnya, kontainer tersebut menutup sebagian jalan Haji Aminuddin, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang. Kemudian kontainer diangkat, dinaikkan lagi ke truk Fuso yang membawanya. Peristiwa bermula truk Fuso melintas menuju arah Jalan Nurdin Panji. Meski bukan jalan untuk kendaraan besar, Joko Pramono tetap nekat melintas pada jam padatnya lalu lintas. Di sepanjang jalan Haji Aminuddin banyak pohon besar di sisi kiri dan kanan jalan. Akibatnya Fuso pengangkut kontainer bernopol BG 8692MD tersangkut di pohon hingga terjatuh. Polisi langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari kecelakaan tersebut, 2 perempuan pengendara motor terluka dilarikan ke rumah sakit. Sri Wahyuningsi dan Mita terluka di bagian kepala, tangan, lutut, dan paha. Kontainer ini melintas di depan BLK menuju ke arah Kebun Sayur, Simpang BLK. Kemudian menabrak pohon. Sehingga kontainernya oleng dan terjatuh, sempat menghalangi arus lalu lintas. Kemudian kita koordinasi dengan driver, dengan manajemen dari angkutan, dibawa alat untuk evakuasi. Alhamdulillah barusan sudah selesai, saat ini arus lalu lintas sudah lancar. Pengendara kontainer diamankan untuk dimintai keterangan terkait kendaraannya melintas bukan pada jalurnya untuk dilalui. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah Muara II menuai sorotan tajam setelah beredar video yang memperlihatkan seorang pasien anak yang sedang mengalami kritis di depan lorong rumah sakit diduga tidak mendapatkan penanganan medis. Kami lagi kayak ini, rumah sakit ini tidak galaknya nolongi kami. Inilah sebuah video amatir yang viral direkam melalui ponsel oleh pihak keluarga pasien saat mendatangi RSUD Muara II, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Dalam video yang berdurasi 1 menit 16 detik tersebut, terlihat seorang anak yang terbaring sakit diduga tidak mendapatkan penanganan medis dari pihak rumah sakit setempat. Terdengar isak tangis seorang perempuan yang memohon bantuan medis untuk adiknya Naufal Atala, 6 tahun yang berasal dari Talang, Bandung, Kecamatan Muara II. Namun yang memilukan adalah tidak ada satupun tim medis di rumah sakit untuk melayani pasien rujukan dari klinik Isma Dana tersebut. Tidak dilayani oleh rumah sakit umum Sabutan. Apa oleh Tidak ada penanganan secara medis itu, baik dari perawat ataupun dari pihak-pihak lainnya? iya Pak. Sampai di sana anak-anak sudah nangis, ngomongkan di sana tidak dilayani oleh pihak rumah sakit. Alasan pihak rumah sakit itu menolak melayani korban pada malam itu apa itu, Bu? Ini kata anak saya, kata perawat itu, perawat penjaga di situ bilang kamu ada tidak orang dalam. Terus anak saya menjawab tidak ada katanya. Oh, jadi nggak dilayani gara-gara tidak ada orang dalam gitu, Bu? Ya mungkin. Kini pasien telah dibawa ke rumah sakit di Batu Raja Oku untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Ogan, Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 khusus menggelar sidang peradilan 4 orang anak pelaku pembunuhan dan ruda paksa terhadap Ayu, siswi pelajar SMP. Persidangan digelar secara tertutup dengan hakim tunggal
menghadirkan 4 orang sebagai tersangka. Sidang peradilan pembunuhan dan ruda paksa terhadap Ayu Anggraini usia 13 tahun yang ditemukan tewas di TPU Kuburan Cina digelar di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus digelar secara tertutup pada Selasa siang kemarin. Persidangan dipimpin Hakim Tunggal Edward Simamarta dan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang sebagai jaksa penuntut dengan menghadirkan 4 orang tersangka, yaitu I berusia 16 tahun sebagai otak dari pembunuhan dan ruda paksa tersebut, Z 13 tahun, M 12 tahun, dan A 12 tahun yang membantu imam melaksanakan aksinya. Keempat terdakwa didampingi kuasa hukum dan orang tuanya. Usai mendengarkan dakwaan jaksa, Hermawan sebagai kuasa hukum pelaku mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan eksepsi mengenai dakwaan dari jaksa. Ya, eksepsi kita menyangkut hal-hal tersebut, bahwa dakwaan kabur, tidak jelas, tidak lengkap. Nah, untuk itu nanti besok akan kami sampaikan dakwaan dari kami sebagai kuasa hukum. Soal peradilan yang lain gimana? Ya, justru itu kalau untuk menyangkut klien kami apa seperti apa, itu pokok perkara pembuktian. Kalau ini menyangkut formalitas atau material daripada surat dakwaan. Tiara Amelia, kuasa hukum korban, tetap meminta pelaku dituntut seadil-adilnya. Ini mendukung penuh yang sudah dilaksanakan dari mulai tingkat penyidikan di kepolisian sampai tahap di kejaksaan sampai ada di perkara ini. Kami mendukung sistem peradilan anak ini dan kami meminta agar tuntutan yang seadil-adilnya, hukuman juga yang seadil-adilnya bagi pelaku yang anak yang berhadapan dengan hukum ini. Sebelumnya, korban Ayu Anggraini, siswi pelajar SMP umur 13 tahun ditemukan tewas di TPU Kuburan Cina, Talang Kerikil, Kecamatan Sukarame, Palembang, 1 September lalu. Keempat tersangka ditangkap petugas kepolisian 2 hari kemudian. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Mantan camat terjerat kasus korupsi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat jeda, tetaplah bersama kami. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel.
Pemirsa, Tipikor Polres Oku menetapkan 4 tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan di lingkungan Kecamatan Batu Raja Barat. Mantan Camat Batu Raja Barat ikut tersandung bersama seorang bendaharanya. Dan rangka apa, Pak? Setelah 1 tahun lebih penyelidikan dugaan kasus korupsi pengadaan peralatan kantor Kecamatan Batu Raja Barat oleh Tipikor Polres Oku, akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Oku. Dalam kasus tersebut melibatkan 4 tersangka termasuk mantan camat. Mantan Camat Batu Raja Barat, H, terindikasi terlibat kasus korupsi pengadaan peralatan kantor. Kasus tersebut juga melibatkan 3 tersangka lainnya, yakni SA sebagai bendahara, AH dan IE penyedia barang. Penyidikan kasus ini mulai ditangani sejak Januari 2023 lalu hingga akhirnya mencapai tahap kedua setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Modus mereka dengan melakukan markup dan memfiktifkan pengadaan perlengkapan kantor. Hari ini saya seorang Tipikor mewakili Pak Kapolres dan Pak Sastri melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi kepada JPU tahap 2. Perlu kami jelaskan bahwa proses penyelidikan kita mulai dari Januari 2023 dan alhamdulillah sudah kita limpahkan pada hari ini. Ada berapa tes kan? Kita Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 telah melakukan tahap 2 yang mana perkara ini yang dari Polres penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tahun anggaran 2022 Kecamatan Batu Raja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dari penyidik Tipikor Kabupaten Oku yang mana pada hari ini menyerahkan 4 tersangka. Polisi menyita barang bukti seperti sound system, tenda, genset, uang tunai sebesar 40 juta rupiah dan sebuah sepeda motor yang diduga merupakan hasil korupsi tersangka Aryansyah. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai 242 juta rupiah, merupakan penggunaan anggaran belanja hibah tahun anggaran 2021. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews, melaporkan. Pemirsa, dari survei Kanigoro Network pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palembang, Fitri Nandri unggul di angka 31,2%. Sebelumnya, Ratu Dewa Prima Salam sempat unggul dari kandidat lainnya. Usai pasangan Ratu Dewa Prima Salam menduduki peringkat teratas pada survei elektabilitas calon wali kota dan wakil wali kota Palembang, kini berdasarkan survei Kanigoro Network yang dilakukan pada tanggal 10 hingga 20 September 2024, Fitri Nandri unggul di angka 31,2%. Disusul Ratu Dewa Prima Salam di angka 26,4% dan Yuda Bahar 8,7%. Responden yang belum menentukan pilihan sebesar 33,7%. Menurut Joko Kanigoro selaku pendiri Kanigoro Network, faktor unggulnya Fitri Nandri karena figur Nandriani Oktarina dinilai mewakili anak muda yang bergender perempuan dan memiliki kemampuan sebagai pemimpin muda di kota Palembang. Sedangkan Fitrianti sosok perempuan yang sempat membangun branding dengan jiwa sosialnya dan memiliki pengalaman yang cukup dalam memimpin kota Palembang. Yang kami yakini kemarin ternyata Fitri Nandri itu banyak resisten dan tidak dipilih, justru ini elektabilitasnya lebih tinggi ketimbang 2 kandidat yang semuanya laki-laki. Nah, waktu itu kita melihat apakah faktor ini menjadi daya tarik karena perempuannya atau menjadi memang karena soal visi misinya sebetulnya. Tetapi kalau sampai sekarang kita lihat kan visi misi belum mereka sampaikan. Lebih pada bagaimana dia membangun branding atau penampilannya masing-masing. Nah, saya kira ini menurut saya menjadi sejarah baru. Dari ketiga paslon masih sangat berpeluang besar untuk menarik simpati masyarakat dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk segera menyampaikan visi misi sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews, melaporkan. Sementara itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel nomor urut 3, Mawardi Yahya RA Anita Nurihati, kian optimis menangkan Pilgub Sumatera Selatan. Saat ini semakin banyak relawan di Bumi Sriwijaya yang solid menyatakan dukungan pada gubernur pilihan Prabowo Subianto. Salah satunya dukungan dari ratusan relawan Nusantara Sriwijaya pada Rabu pagi.
Calon Gubernur Sumsel nomor urut 3, Mewardi Yahya menjumpai ratusan pendukungnya di Jalan Pipareja, Kecamatan Kebuning, Palembang. Mewardi Yahya didampingi juga Panglima Perang Matahati, Syahrial Usman. Dalam kesempatan tersebut, Mewardi Yahya menyampaikan keinginan menjadi Sumsel bangkit, seperti diantaranya pelaksanaan sekolah dan berobat gratis, Sumsel lumbung pangan, dan menggeliatkan kembali event olahraga dan seni di Sumatera Selatan. Mewardi Yahya juga mengapresiasi mengalirnya berbagai dukungan dari masyarakat langsung, seperti relawan Nusantara Sriwijaya yang diinisiasi tokoh masyarakat Saiful Bahri. Ia meminta para relawan untuk solid bekerja dan fokus menyampaikan janji kampanye yang bertujuan mensejahterakan warga Sumatera Selatan. Relawan diminta menyampaikan keinginan pasangan Matahati membawa Sumsel dikenal dan populer. Yakinlah bahwa kita insya Allah akan nantinya masyarakat kita, saya kira tidak bodoh lagi dalam berpikir, dalam menganalisa. Insya Allah nantinya akan hadir gubernur-gubernur tentunya yang akan datang ini terpilih gubernur yang terbaik dari yang baik insya Allah. Tadi kemajuan Sumsel seperti apa Pak? Tadi saya sudah sampaikan dari gubernur-gubernur sebelumnya sudah saya sampaikan. Nanti kita akumulasi, kita jadikan satu menjadi kesepakatan kita bersama untuk memajukan Sumatera Selatan. Relawan Nusantara Sriwijaya selain gencar menyampaikan keunggulan Mewardi Yahya RA Adita Nurihati, juga tak lupa menempuh jalur langit dengan program Matahati Berdoa yang dilakukan dengan menggelar pengajian dan doa bersama di posko relawan Nusantara Sriwijaya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Selesai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai eceng gondok disulap menjadi kerajinan bernilai ekonomi. Tetaplah bersama kami. Bundesliga live, iNews Premium Sports. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. Orang berangkapi. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam iNews Sumsel. Hasil musyawarah kerja wilayah Partai Perindo Sumatera Selatan memfokuskan memenangkan pasangan calon kepala daerah 2024 yang diusung Partai Perindo. Hal tersebut ditegaskan langsung Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah. Menggelar musyawarah kerja wilayah DPW Partai Perindo Sumatera Selatan, dihadiri langsung Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, dan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Muskerwil yang mengangkat tema Transformasi Bangkit untuk Indonesia Sejahtera merupakan langkah Partai Perindo untuk mengevaluasi keseluruhan dari kepengurusan yang ada di wilayah. Sebagai partai yang mengusung transformasi kepemimpinan, Partai Perindo akan menggandeng generasi-generasi muda agar dapat bergabung dan berkolaborasi menjadi bagian dalam keluarga besar Partai Persatuan Indonesia. Satu aspek yang sangat penting yang sekarang kita sedang lakukan adalah bagaimana kita
masuk menjadi bagian penting dalam proses pemenangan pilkada. Jadi ini upaya-upaya yang akan kita lakukan. Jadi nanti teman-teman DPW, DPD itu menjadi bagian dari pemenangan-pemenangan di daerahnya masing-masing untuk mengusung calon-calon yang memang sudah kita berikan persetujuan sebagai bagian dari aktivitas proses pilkada yang ada. Jadi ini yang kita lakukan. Pilkada, ya, saya sudah instruksikan semuanya bahwa kita harus tegak lurus dengan keputusan DPP. Jadi kita harus maksimalkan sumber daya kita yang ada di kabupaten-kabupaten ya untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Perindo. Nah, untuk itulah kita harapkan setelah Musker Will ini itu gerak roda mesin partai akan lebih kencang dan lebih kuat dan memberikan kontribusi besar untuk kemenangan kepala daerah. Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan Muskerwil merupakan bagian penting dari mengevaluasi dengan menerima masukan-masukan dari seluruh pengurus Partai Perindo, mulai dari DPD, DPD maupun DPW Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, eceng gondok, yakni tumbuhan air yang keberadaannya menjadi gulma yang mengganggu ekosistem sungai, akan tetapi di tangan kreatif tumbuhan tersebut mampu disulap menjadi kerajinan bernilai ekonomi, seperti sandal, tas, keranjang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seperti apa dan bagaimana proses pembuatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Enceng gondok atau dengan nama latin Eichhornia crassipes, yakni tumbuhan air yang keberadaannya dapat mengganggu ekosistem sungai. Akan tetapi Welis Fatima, seorang ibu rumah tangga warga di Jalan Sersan Zaini, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, menyulap enceng gondok menjadi kerajinan bernilai ekonomi. Usaha ini ia geluti sejak tahun 2023, sekaligus usaha keluarga dan memberdayakan warga sekitar. Menurut Welis yang juga Direktur Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera, ia mengumpulkan enceng gondok dari anak-anak sungai yang ada, kemudian dijemur hingga benar-benar kering. Tahap kedua yakni penganyaman, lalu pembentukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kesulitannya pada proses penjemuran, biasanya jika cuaca panas, minimal membutuhkan waktu 2 minggu untuk penjemuran, akan tetapi jika di musim penghujan akan memakan waktu 1 hingga 1,5 bulan. Melihat keprihatinan di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, kita punya potensi eceng gondok yang sangat besar. Kami mendapatkan inspirasi kenapa eceng gondok ini tidak kita olah saja menjadi kerajinan yang bernilai dan memiliki nilai ekonomi. Sudah berapa lama nih? Untuk kerajinan eceng gondok ini kami baru menjalaninya 1 tahun. Untuk produk unggulan yang paling banyak diminati saat ini merupakan sandal dari enceng gondok. Sedikitnya 100 pasang sandal yang telah terjual dengan harga mulai dari Rp85.000 hingga Rp120.000. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya hati